Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa dalam majlis yang insya Allah berbarokah ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saudaraku semuanya, perlu kita sadari bahwasanya tidak semua umat muslim di dunia ini mendapatkan kesempatan bertemu kembali dalam bulan Ramadan yang suci ini. Banyak dari saudara kita, tetangga kita, dan juga kerabat-kerabat kita yang sudah terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjadikan bulan suci ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan dakwah di bulan Ramadan dalam tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada hadis yang telah menceritakan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Dari hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik bertanggung jawab, atau orang yang sedekahnya paling banyak, atau orang yang haji dan umrohnya itu berkali-kali. Namun masih lebih baik orang yang mau meluangkan waktunya dalam membaca Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran itu sendiri. Bagi yang sudah bisa membaca dan mempelajari Al-Quran itu pun juga sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, ternyata ada banyak keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan dikatakan pengandaian seorang muslim itu yang membacanya dalam hadis muttafaqun alaih. Begini perumpamaannya. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu adalah seperti halnya buah utrujah. Aromanya wangi, rasanya pun manis, enak. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti halnya buah kurma. Tidak ada aromanya, akan tetapi rasanya pun manis. Adapun orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti halnya tumbuhan rehana atau tumbuhan kemangi yang aromanya wangi, rasanya pun pahit. Dan yang terakhir ini adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Diandaikan seperti halnya tumbuhan hanzalah yang tidak ada wanginya, rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan merupakan momen pertama kalinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Maka dari itu, membaca dan mempelajarinya itu amat sangat dianjurkan bagi umat Islam. Adapun keutamaan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran itu diantaranya, yang pertama adalah mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat?
Dalam hadis itu disebutkan bahwa berbagai amalan yang kita lakukan berkali-kali lipat pahalanya, asalkan disertai dengan niat yang baik, yang tulus. Niat yang dimaksud ialah keinginan untuk beribadah karena Allah, termasuk halnya dalam membaca Al-Quran ini. Yang kedua adalah mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran itu kalau kita membaca Al-Quran secara rutin dapat membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya kalamullah itu bisa menjadi obat dari segala penyakit. Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatin lil mu'minin wa la yazidid dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Keutamaan yang ketiga ialah bisa mendapatkan syafaat bagi umat muslim yang rutin membaca dan mengkaji Al-Quran. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa Al-Quran yang ia baca akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Sungguh luar biasa Al-Quran ini. Yang keempat, berada bersama para malaikat. Seseorang yang cinta pada Al-Quran dan senantiasa membacanya akan Allah tempatkan bersama para malaikatnya. Ya Allah, sungguh luar biasa. Keutamaan yang kelima ini menjadikan waktu lebih produktif saat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita memang mengisinya ini dengan berbagai amalan yang bernilai baik untuk bekal di akhirat kita kelak. Kita pun tak akan pernah tahu apakah di tahun selanjutnya kita masih berjumpa dengan Ramadan, ataukah ini merupakan Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu, kita hendaknya menjalani bulan suci ini dengan ibadah secara maksimal, termasuk di dalamnya membaca dan mengkaji Al-Quran. Amalan yang terakhir ini adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berjanji pada hambanya bahwa siapapun yang memuliakan Al-Quran akan diangkat derajatnya. Inikah yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Annallahu yarfa'u bi hadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkannya yang lain dengan pula. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudaraku semuanya, itulah berbagai keutamaan membaca Al-Quran, baik dalam kehidupan sehari maupun saat Ramadan. Mari semuanya mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang positif, seperti membaca dan mengkaji Al-Quran. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.